Pemirsa, kini kita langsung akan bergabung ke gedung DPR RI untuk mengikuti berjalannya sidang paripurna hari ini. Hadirin, kami persilakan duduk kembali. Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi pengganti rapat Bamus DPR RI tanggal 13 Januari 2015. Acara rapat paripurna hari ini adalah 1. Laporan pimpinan Komisi 3 DPR RI dan pengambilan keputusan terhadap hasil pembahasan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. 2. Laporan pimpinan Komisi 3 DPR RI dan pengambilan keputusan terhadap hasil pembahasan calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Ketiga, penyampaian hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan dari anggota DPR RI. Untuk itu, kami tanyakan pada sidang Dewan yang kami hormati, apakah acara tersebut dapat disetujui? Sidang Dewan yang kami hormati, sebelum memulai pidato, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima 2 pucuk surat dari Presiden, yaitu 1. Nomor R04-Pres-1-2015 tertanggal 12 Januari 2015 perihal permohonan pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Jamar Andre Johnson. Kedua, nomor R05-Pres-01-2015 tertanggal 13 Januari 2015 perihal rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2015. Selanjutnya untuk surat pertama dan kedua, sesuai dengan peraturan DPR RI nomor 1/2014 tentang tata tertib, surat tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sidang Dewan yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuki acara pertama, yaitu laporan pimpinan Komisi 3 DPR RI dan pengambilan keputusan terhadap hasil pembahasan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kami persilahkan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang terhormat Saudara Dr. M. Aziz Samsudin untuk menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang kami hormati, yang kami banggakan, Bapak Ibu pimpinan Dewan, yang kami hormati Bapak Ibu anggota hadirin yang hadir dalam kesempatan ini, serta Bapak calon Kapolri yang akan diambil pengesahannya pada hari ini beserta rombongan. Pertama-tama, kami atas nama pimpinan dan segenap anggota Komisi 3 DPR RI mengajak forum rapat paripurna ini untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat walafiat. Guna pada pagi hari ini, kami Komisi 3 DPR RI menyampaikan hasil pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan fit and proper terhadap calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Pimpinan, anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati, berdasarkan keputusan Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 6 November 2014 dan melalui surat Ketua DPR RI nomor PW-7969-DPR RI /11 Romawi /2014 tertanggal 7 November 2014 dengan surat Presiden nomor R62-Pres-10-2014 tertanggal 16 Oktober 2014 perihal penyampaian calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi 3 telah melakukan pembahasan mengenai pergantian calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu terhadap 1. Yang terhormat Saudara Dr. Muhammad Busro Mokodas, SH.M.Hum. Yang kedua, yang terhormat Saudara Robi Arya Brata, SH.LLM, MPP PhD. Pimpinan, anggota Dewan, dan para hadirin yang kami hormati, menindaklanjuti keputusan Badan Musyawarah dan surat Presiden tersebut, selanjutnya Komisi 3 telah melakukan rangkaian kegiatan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan rangkaian persiapan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 2 calon pengganti Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi 3 DPR RI telah lebih dahulu melaksanakan rapat dengar pendapat umum dengan para ahli dan meminta saran serta masukan terhadap calon pengganti pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diusulkan oleh Presiden, dan dampak apabila pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diusulkan tersebut digabungkan pemilihannya dengan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi lainnya yang akan berakhir pada masa jabatan tahun 2015. Sehingga pemilihan dan penetapan dilaksanakan dan dilakukan terhadap 5 calon Komisi Pemberantasan Korupsi secara bersamaan. Selain dengan para pakar sebagaimana hal tersebut, Komisi 3 juga meminta saran dan masukan dari penegak hukum lainnya di berbagai daerah. Dan yang ketiga, pada hari tanggal 26 November 2014, Komisi 3 melaksanakan rapat pleno Komisi 3 dalam rangka mendengarkan pandangan dan pendapat fraksi-fraksi pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 2 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang keempat, pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mendengar tanggapan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan proses uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada masa sidang ini, yang intinya Komisi Pemberantasan Korupsi menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi 3 DPR RI. Pimpinan, anggota Dewan, serta para hadirin yang kami hormati, Komisi 3 DPR RI selanjutnya melaksanakan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap 2 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pada tanggal 3 Desember 2014 hari Rabu dan tanggal 4 Desember 2014, Komisi 3 DPR RI menggelar proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap 2 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi secara bergiliran, yaitu kepada 1. Saudara Dr. Muhammad Busro Mokodas, SH.M.Hum. Yang kedua, Saudara Robi Arya Brata, SH.LLM, MPP PhD. Selanjutnya pada tanggal 4 Desember 2014, Komisi 3 menggelar rapat pleno terkait proses pemilihan dan penetapan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang disepakati akan dibahas kembali pada prosesnya pada masa sidang berikutnya. Yang ketujuh, pada Selasa tanggal 13 Januari 2015, masa sidang kedua 2014-2015, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat pleno terkait proses pemilihan dan penetapan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Komisi Pemberantasan Korupsi yang pada intinya pandangan masing-masing fraksi adalah sebagai berikut. Pertama, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berpendapat bahwa pemilihan dan penetapan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, penggantian wakil ketua Saudara Busro Mokodas, SH.M.Hum, agar ditunda sampai dengan Desember 2015 dan dilakukan secara serentak bersamaan dan sekaligus dengan pemilihan dan penetapan 4 orang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi lainnya. Yang kedua, fraksi Partai Golongan Karya berpendapat bahwa proses pemilihan dan penetapan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dapat diteruskan pada masa sidang ini dan mengusulkan 2 calon Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah lolos panitia seleksi digabungkan pemilihannya dengan 8 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi lainnya pada masa sidang berikutnya untuk dipilih sekaligus 5 pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang ketiga,
fraksi Partai Gerindra berpendapat agar Komisi 3 DPR RI tetap memilih satu dari dua nama calon pengganti Komisi Pemberantasan Korupsi yang diajukan oleh Presiden dan ditetapkan sebagai calon terpilih. Namun Presiden RI perlu menerbitkan Perpu yang isinya membiarkan kosong satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga berakhirnya masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi lainnya. Sehingga KPK terpilih tersebut diangkat bersama dengan 4 pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi lainnya di akhir tahun 2015. Yang ketiga D, fraksi Partai Demokrat setuju untuk melanjutkan kepada rapat selanjutnya untuk pemilihan dan penetapan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Komisi 3 DPR RI sesegera mungkin guna melengkapi struktur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi selama 5 orang. Selanjutnya, fraksi Partai Amanat Nasional berpendapat bahwa pemilihan dan penetapan salah seorang kedua calon pengganti Saudara Busro Mokodas dilakukan secara bersamaan pada penetapan 4 orang anggota komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi terpilih yang nantinya akan dilakukan proses pemilihan untuk mengganti masa jabatan 4 orang komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini yang masa jabatannya akan berakhir segera. Selanjutnya, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpandangan bahwa pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap pengganti Saudara Busro Mokodas diserahkan sepenuhnya kepada Komisi 3 DPR RI, mengingat pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah hal yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya, fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpandangan bahwa pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus diisi secara penuh sebanyak 5 orang sebagaimana diamanatkan dalam pasal 21 huruf A Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Selanjutnya, fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpandangan agar pemilihan satu di antara 2 calon tersebut ditunda untuk diadakan bersama-sama dengan 4 orang calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada kuartal ketiga tahun 2015 ini. Selanjutnya, fraksi Partai Nasdem mengusulkan agar proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pengganti Saudara Dr. Muhammad Busro Mokodas, SH.M.Hum dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019. Fraksi Partai Hanura berpendapat bahwa proses pemilihan dan penetapan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pengganti Saudara Dr. Muhammad Busro Mokodas, SH.M.Hum dilaksanakan bersamaan dengan 4 pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi lainnya. Berdasarkan pandangan seluruh fraksi sebagaimana tersebut di atas, maka disepakati bahwa proses pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pengganti Saudara Dr. Muhammad Busro Mokodas, SH.M.Hum ditunda dan dilakukan secara serentak bersamaan atau sekaligus dengan 4 pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi lainnya. Pimpinan, Bapak Ibu anggota Dewan serta para hadirin yang kami hormati. Sebelum mengakhiri laporan ini, perkenankan kami menyampaikan bahwa Komisi 3 DPR RI memandang penting mekanisme dan proses pemilihan yang baik, efektif, efisien dalam pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga diharapkan dapat melahirkan sumber daya manusia yang terbaik di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, Komisi 3 DPR RI mengenai hasil pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan dan pemilihan terhadap calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada kesempatan ini perkenan pula kami menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta permohonan maaf kepada seluruh pihak baik secara langsung maupun tidak langsung apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam proses pemilihan fit and proper calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi baik kepada rekan-rekan media cetak, elektronik dan seluruh kepada masyarakat umum lainnya. Demikian kami ucapkan terima kasih atas nama pimpinan dan seluruh segenap anggota Komisi 3. Kami ucapkan terima kasih. Usikum binafsih bikatakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.